Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga kelapangan waktu untuk berjumpa kembali pada program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan Ramadan tiba, kita harus apa? Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang nanti akan berbagi cerita dan juga berbagi informasi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Budi Abdullah SH.MH. Beliau adalah Direktur Eksekutif Transitive Learning Society. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang dah, sehat bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Jumpa kembali nih bang, kita dalam topik yang menarik ini. Iya. Dalam hal menyambut Ramadan. Menjelang Ramadan. Oke, baik, nanti kita akan kupas lagi, Siap. bang. Pemirsa Tribuners, menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, berbagai persiapan dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, persiapan baik lahir maupun batin terus diupayakan dalam rangka menghadapi bulan yang penuh keutamaan dan ampunan ini, di mana seluruh amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Di antara kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam, salah satunya adalah menahan rasa lapar dan haus dari fajar hingga petang. Apa saja amalan lainnya yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan ini dan bagaimana persiapan kita? Mari kita tanyakan langsung kepada Ustadz Abdullah. Baik Ustadz, datangnya bulan suci Ramadan ini kan harus kita sikapi dengan kegembiraan. Iya, bagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Iya. Kegembiraan seperti apa yang ingin Ustadz sampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak host kita kali ini, Bapak Ramon, dan para Tribuners yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, Pak Ramon tadi sudah memberikan pertanyaan kepada kita tentang berkaitan tentang penyambutan di bulan Ramadan ini, bagaimana bulan Ramadan ini dapat kita sambut dengan rasa yang gembira. Betul. Jadi sebelum kita menyampaikan tentang apa sih sebenarnya yang perlu kita gembirakan dalam menyambut bulan Ramadan ini, betul, Pak Ramon ya. Kita berangkat dulu dari firman Allah. Firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah, melaksanakan ibadah puasa, berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya orang yang orang yang menjalankan ibadah puasa itu memang orang-orang yang terpilih. Artinya berbahagialah kita bahwa kita termasuk bagian orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman. Tidak semua orang-orang muslim itu bisa melakukan bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi sambutan Allah kepada makhluknya yang untuk melaksanakan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita merasa gembira karena kita termasuk bagian orang-orang yang beriman tadi. Pertama itu. Yang kedua, kenapa kita juga gembira? Persoalan puasa ini sebenarnya kan bukan hanya diwajibkan pada masa-masa Islam. Artinya umat terdahulu juga, umat nabi-nabi terdahulu juga menjalani ibadah puasa. Jadi kita sebenarnya sudah mengaplikasikan mengaplikasikan nilai-nilai puasa yang dari dahulu sampai saat ini pada masa-masa kita masa Islam. Di sinilah disempurnakan bagaimana pelaksanaan ibadah puasa itu. Kalau misalnya pada puasa Daud kita misalnya bisa mendengar bagaimana Daud berpuasa,
40 hari 40 malam, tapi pada saat ini itu tidak kita berlakukan, tapi disempurnakan dengan bagaimana supaya orang tidak berat melakukan puasa itu. Bagaimana kalau seandainya kita berpuasa seperti puasa Daud 40. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan. Kita tidak berpuasa 40 hari, tapi kita berpuasa cuma satu bulan. Satu bulan, tapi durasinya sekitar dari terbit matahari sampai terbenam sekitar 12 jam. 12 jam. Jadi dari beberapa kebahagiaan itulah kebahagiaan tak seberapa yang harus kita syukuri Pak Ramon. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, terus selanjutnya Ustadz, apa sebenarnya hikmah dan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Baik, kalau kita bicara hikmah, pengertian hikmah ini sebenarnya banyak para ulama yang berbeda di dalam memberikan definisi. Tapi pada prinsipnya esensinya sama. Cuma dalam hal ini saya menafsirkan, saya memahami bahwa hikmah itu adalah sebuah nilai positif, konsekuensi dari telah kita lakukannya perbuatan tertentu. Misalnya dalam hal ini kita berpuasa. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan dengan melakukan puasa tadi? Nilai yang paling besar, nilai positif yang terbesar yang dapat kita peroleh setelah melaksanakan puasa adalah nilai ketakwaan. Takwaan tadi. Jadi takwa ini adalah sesuatu nilai yang lebih besar dari nilai-nilai yang lain. Karena dengan ketakwaan tadi inilah yang bisa memberikan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan Allah itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa itu diberikan Allah kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Bukan hanya kedudukan dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk perlakuan nanti bagaimana di hari kemudian. Jadi takwa itu adalah nilai konsekuensi hikmah yang betul-betul luar biasa sekali kita dapat dalam kalau seandainya ibadah puasa itu kita laksanakan dengan baik dan benar, begitu. Nah, definisi takwa yang pada akhirnya ini kan menjadi ending tujuan daripada ibadah puasa ini sebenarnya, Ustaz. Apa sebenarnya kalau definisi takwa dilihat dari sudut pandang takwa dalam beribadah puasa ini, Ustaz? Aspek ketakwaan ini sangat penting dalam bagaimana nanti seseorang misalnya setelah selesai melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau begitu takwa itu apa? Secara sederhana, Pak Ramon, takwa itu adalah merupakan keputusannya, simpelnya itu adalah mengerjakan segala apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada melalui Rasulnya tadi, dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah yang sebagaimana telah disampaikan Rasulullah dari kita Muhammad SAW. Itulah definisi takwa secara substansi. Tapi dalam hal ini misalnya Ali bin Abi Thalib bisa melihat sebenarnya bagaimana kriteria orang takwa itu. Jadi ada 4 ciri yang disampaikan oleh menurut Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Rasul dan juga sekaligus sepupunya dan juga sekaligus menantunya. Betul. Ya, Ali bin Abi Thalib ini menyebutkan bahwa ada 4 kriteria orang yang bertakwa itu. Pertama, orangnya takut pada Allah. Jadi kalau nanti setelah ibadah ini kita belum melaksanakan ya Pak Remon, tapi kita anggap kajian ini selesai nanti. Ketika selesai ibadah puasa Ramadan tahun ini yang ini ada semakin meningkat ketakwaannya, takut dia kepada Allah. Yang selama ini dia tidak takut pada Allah, dengan seenaknya misalnya melanggar perintah Allah, pokoknya melakukan hal-hal yang negatif, maksiat lah dalam bahasa agama, dia tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Jangankan melakukan, mendekati pun tidak. Itu yang pertama, takut kepada Allah semakin bagus, semakin meningkat. Kemudian yang kedua, beramal dia dengan apa yang diwahyukan Allah. Jadi amal yang dilakukannya itu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Allah. Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Rasulullah misalnya terkait dengan segala persoalan amal-amal ibadah. Jadi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa itu nanti meningkat amal ibadahnya, tapi sesuai dengan panduan syariat, bukan yang aneh-aneh. Jadi tidak dilebih-lebihkan juga, tidak berlebihan. Misalnya sholat 3 rakaat, maghrib 3 rakaat, dibuatnya 4 rakaat. Kapan pula maghrib 4 rakaat? Jadi beramal sesuai dengan panduan yang disampaikan, diwahyukan oleh Allah kepada Rasul, dan ditunjukkan Rasul bagaimana amal itu dilaksanakan dalam keseharian. Kemudian yang ketiga, ridho. Jadi sudah orang yang telah melaksanakan ibadah puasa itu sudah terbiasa dia menerima sesuatu yang apa yang ditakdirkan Allah, itu ridho dia. Apapun yang diberikan Allah kepada dia, ketika sudah ikhtiar dia terima, ridho.
Jadi lapangan dada, tidak ada keluh kesah, tidak ada hal-hal yang menyalahkan siapa, tapi dia yakin bahwa apa yang telah terjadi kepada dirinya itu adalah memang sudah merupakan ketentuan dari Allah. Jadi ridho menerima ketentuan dari Allah. Yang keempat, persiapan bekal untuk menghadapi Allah. Jadi kita ini tidak lama Pak Ramon di dunia ini ya, 60 65, mungkin ada yang 70 75, itu bonus lah. Tapi kita harus apa yang nanti kita persiapkan untuk kembali kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita jalani hari ini semua mempunyai pertanggungjawaban di depan Allah. Kemana umur kita gunakan, kemana kesehatan kita gunakan, kemana rezeki yang dapat selama ini diberikan oleh Allah kepada kita pergunakan. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi untuk itu orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar itu sesuai dengan tuntutan syariat itu, dia akan mempersiapkan dirinya. Bagaimana nanti ke depan dia akan pulang kepada Allah, apa yang akan dijawabnya nanti ketika bertemu dengan Allah, ketika dia ditanya tentang bagaimana umurnya dan kesempatan selama hidup di dunia diberikan oleh Allah. 1 bulan itulah dalam bentuk training ya. Iya, 30 hari penggemblengan. Dia digembleng. Untuk bagaimana supaya tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah takwa tadi. Mantap, menarik nih Ustaz. Nah, artinya dari amalan-amalan yang kita lakukan di selama bulan Ramadan itu kan yang paling utama adalah berpuasa. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak Ustaz berikan contoh amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini Ustaz? Sebenarnya kalau setiap amalan itu Pak Ramon di luar bulan puasa pun itu kita tetap kita lakukan. Tapi dengan masuknya bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini kan bulan penuh barakah ini. Jadi apa yang kita ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kan akan dilipat gandakan Allah. Betul. Pahalanya. Benar. Ya. Kemudian keberkahan pun akan diturunkan Allah. Karena Allah yang menyebutkan puasa bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Jadi apa yang kita lakukan, amalan-amalan sunnah seperti tahajud, baca Quran, memang tidak serta-merta pada waktu itu kita diberikan sesuatu yang barakah. Tapi ada keberkahan, ada ketenangan jiwa, bertambah sikap positif dalam menjalani kehidupan, tidak putus asa, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, semakin dekat kepada Allah dengan bulan puasa. Kenapa? Bulan puasa ini yang menggembleng manusia untuk bertakwa. Jadi cara bagaimana menggembleng manusia bertakwa, dilaparkan dulu, dilaparkan Allah supaya kita tahu bahwa kita itu tidak ada apa-apanya ketika kita tidak makan. Ketika kita tahu bahwa tidak ada apa-apa yang tidak makan, oh berarti aku ini tidak bisa lepas dari Allah. Betul. Ya? Jadi ketergantungan kita kepada Allah memang sangat kuat di situ ya. Tidak ada yang bisa kita jadikan tempat bergantung. Tidak ada kekuatan, tidak ada karamat, ya. Tak ada apapun di dunia ini, baik jabatan, baik teman, baik siapapun. Betul. Hanya Allah lah tempat bergantung. Jadi bulan puasa inilah kita dilatih bagaimana supaya tahu kita tidak bisa lepas dari Allah. Walaupun kadang kita lupa dari Allah, tapi Allah tidak melupakan kita. Jadi dilaparkan dulu, dilaparkan. Dan malah penilaian itu Allah langsung yang menilai ya kan? Allah yang nilai. Nanti Allah lihat lagi ketika sudah lapar bagaimana, mampu nggak dia menjalankan ibadah baca Quran, dia tahajud, menunaikan sholat qiyamul lail, tahajud. Itu kan nanti menjadi nilai tambah. Nilai tambah supaya nanti ke depan setelah puasa ini dia semakin menjadi orang yang kriteria ketakwaan tadi itu. Karena kita tahu bagaimana fadilah-fadilah orang yang melakukan sholat tahajud, bagaimana fadilah-fadilah orang yang membaca Quran, itu semua kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dengan khusyuk, insya Allah. Allah tidak dusta, Allah itu memenuhi janjinya. Menarik nih. Nah, tadi berkaitan dengan berpuasa itu kan adalah menahan rasa lapar dan haus. Iya. Ustaz, bagi kita seorang manusia memang kan mempunyai kekuatan dan memang cara-cara yang berbeda-beda gitu. Yeah. Nah, kalau menurut Ustadz Abdul, ada nggak kiat khusus ini agar kita umat Islam ini ya sampai akhirnya nggak terasa gitu tiba-tiba sudah waktu berbuka saya Ustadz? Ada kiat-kiat menurut Ustadz? Kiat yang pertama adalah tekad. Niat tadi ya? Niat tadi. Betul. Kalau memang niat itu untuk menjalankan ibadah karena Allah lillahi ta'ala, imannya kuat, ya kutiba alaikumus syiyam itu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu bahwa puasa ini bukan barang baru, dari dulu juga sudah ada. Dari dulu ya. Kemudian Allah memanggil hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu. Jadi mantapkan keyakinan. Kalau kita menjadi orang yang beriman ya,
lapar itu gak ada masalah. Nggak boleh setengah-setengah ya. Lapar itu hal yang biasa. Benar. Orang mengorbankan jiwa, mengorbankan harta. Kita hanya lapar sebentar. Bagaimana para sahabat Rasulullah yang mengorbankan jiwanya? Yang jihad fisabilillah seperti itu misalnya, orang yang mewakafkan hartanya berapa banyak, ya, kita hanya nggak makan, itu pun kan diberikan waktu makan tuh sebelum puasa. Betul, ada waktu sahur ya, dalam waktu sahur. Nah, itu jadi pertama niat dulu. Kalau niatnya benar, Pak Raymond bolehlah contoh begini. Ketika kita puasa ada niat, coba kadang kita nggak makan tapi ada niat, nggak terasa waktu itu karena udah ada niat. Tapi coba kita tidak makan, tak ada niat, kita puasa, kita nggak makan tapi nggak ada niat puasa itu, Bawaannya mau buka ya Ustaz. lemas, mau makan aja. Mau makan aja ya. Padahal sama-sama nggak makan. Tadi makan yang pakai niat itu lebih kuat dia, karena bukan lagi tekad tadi ya, iya, betul. bukan lagi dia itu, ada sesuatu energi positif yang ya. diberikan Allah. Masa nggak percaya sama Allah? Betul, Ya? Dia kalau orang beriman tuh percaya sama Allah, puasa aja. Allah tahu karena dia yang menciptakan kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan lapar, jangan cemas, jangan berpikir nanti aku nggak bisa makan, nggak ada itu. Bisa saja misalnya nggak puasa makan itu jadi penyakit sama dia. Betul. Nah, ya. Jadi pertama tekad. Yang kedua, ya di samping tekad tadi tentu kita juga harus banyak misalnya menjaga pola makan. Jadi dalam bulan Ramadan itu biasa nanti dari misalnya orang-orang yang disiplin ilmu kesehatan akan memberikan bagaimana misalnya kiat-kiat secara syar'i ya, secara lahiriah. Bagaimana supaya misalnya kita dapat menjalankan ibadah puasa itu dengan baik tanpa ada misalnya hal-hal yang menimbulkan penyakit, misalnya mah. Jadi jangan minum kopi, jaga kesehatan, pokoknya yang dari aspek lahiriah juga harus kita jaga pola makan. Pola makan apa yang kita jaga, kita tidak boleh berlebihan. Bagaimana nanti setelah berbuka, bukan ketika berbuka kita langsung balas dendam seluruh makan itu juga tidak baik. Tidak boleh. Karena inti puasa itu bukan itu, tapi bagaimana dia mengendalikan nafsu syahwat makannya itu. Ya, bukan menghilangkan nafsunya, tapi mengendalikannya. Nafsu yang mengendalikan nafsu tadi, nafsu makan tadi. Begitu Pak Rahman. Nah, berbicara tentang hawa nafsu nih, Ustaz. Ini kan kalau menurut Nabi kan berperang melawan hawa nafsu ini kan lebih dahsyat dibanding dengan perang-perang sesungguhnya nih Ustaz. Bagaimana kita bisa mensiasatinya ini Ustaz untuk berperang melawan hawa nafsu ini? Karena kan memang nafsu makan tadi kan oke lah bisa kita kendalikan. Nafsu-nafsu yang lain itu gimana Ustaz? Termasuk dalam nafsu berhubungan, dalam suami istri atau dan lain-lainnya tuh. Gimana Ustaz? Baik Pak Rahman. Jadi kalau terkait dengan hadis Rasul yang pernah ya ketika setelah selesai perang Badar itu kan Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, kita ini baru pulang dari perang yang masih kecil. Ya. Nanti ada suatu perang yang lebih besar dari sini. Jadi sahabat terkejut. Apakah ada? Padahal dalam sejarah kita tahu bagaimana perang Badar itu. Jadi ada sahabat bertanya, perang apa lagi yang Rasul yang lebih besar dari sini? Jadi disampaikanlah perang dengan hawa nafsu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah luar biasa kali, sangat benar. Tak bisa lagi kita, pokoknya itu sangat benar. Kenapa? Kalau perang dengan fisik kita nampak lawan Pak Ramon. Head to head ya. Head to head. Oh, betul. Ya, pasukan apapun itu misalnya. Kalau berperang, kekuatannya pun kita sama-sama tahu kita ya kan. Bisa. Betul. Oh ini begini. Oh, ini dia dengan peralatan dan kelengkapan perang seperti ini, kita bisa mengantisipasinya. Iya, bisa kita antisipasi karena nampak dia. Kalau nafsu nih dia nggak nampak masuknya barang. Kasat mata ya. Kasat mata, tapi ada. Ada ya. Jadi ada dia. Bagaimana berperang dengan melawan hawa nafsu tadi? Makanya tekniknya tadi itu adalah pengendalian. Jadi dengan berpuasa ini kan puasa ini kan training bagaimana menahan imsak, menahan rasa imsak ya, menahan dari imsak itu menahan ya. Iya, menahan diri ya. Puasa itu kan secara bahasa kan imsak. Nah, kemudian difahami oleh fikih gitu dan pendidikan bahwa puasa itu selain daripada menahan dari segala sesuatu tapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari sehingga sampai terbenamnya matahari. Jadi segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa ya, baik itu misalnya makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Pokoknya segala yang disampaikan oleh fikih itu kita jaga.
Kita jaga. Jadi kalau misalnya kalau macam hawa nafsu ini kita tidak nampak dia, tapi karena sudah diajari kita bagaimana cara menahan diri. Kalau ada nafsu ini kan begini Pak Ramon, sesuatu kecenderungan yang ingin melakukan sesuai dengan keinginan. Tapi kadang terlarang. Tapi bukan, kalau makanya bahasa saya itu kita kendalikan. Contohnya Pak Ramon misalnya, makan itu kan nafsu. Apakah kita perangi makan itu? Kan nggak bisa. Tapi bagaimana kita mengendalikan makan itu? Mengatur waktunya, mengatur pola makannya. Sama juga dengan misalnya hal menikah. Menikah itu nafsu juga nafsu itu. Jadi kalau tak ada nafsu nggak enak juga hidup ini. Ya. Pak Ramon punya sesuatu, jam tangan, handphone baru, mobil baru, itu nafsu. Mau kita lawan? Tidak. Tapi bagaimana kita mengendalikannya supaya memperoleh harta itu, misalnya memperoleh mobil itu dengan cara yang baik, tidak cara menzalim orang, menipu orang. Ya. Kemudian misalnya apalagi dengan makan, tahu kita mana makan yang baik, mana yang makanan yang tidak baik. Jadi pengendalian tadi. Jadi tak pandai kita mengendalikan hal-hal yang kira-kira mau menjerumuskan kita, baik itu dari ideologi, akidah, maupun yang mau menjerumuskan kita, merusak kita dari sisi kesehatan, dari sisi syariatnya. Ya. Jadi kita kendalikan diri. Jadi intinya adalah seperti yang disampaikan almarhum Kiai Haji Jainuddin Amjad, pengendalian diri itu yang pengendalian diri ya. Nah, artinya tadi di selama bulan Ramadan itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari segala hawa nafsu, baik nafsu makan, nafsu lain. Tapi di luar Ramadan gimana mengendalikannya, Ustaz? Inilah kalau seandainya orang seperti yang disampaikan tadi, firman Allah tadi itu kan, kutiba alaikumusiyam itu, ya, yang la'allakum tattaqun tadi, dengan menjalankan berpuasa 30 hari ini harus bisa menjadi menjadi model bagi kita untuk menghadapi kehidupan setelah di luar Ramadan. Setelah bulan Ramadan. Jangan lupa, orang kebanyakan habis training, selesai ilmunya. Nggak boleh. Jadi itu yang perlu istiqomah tadi. Istiqomah. Jadi tetap ketika misalnya mulai habis Ramadan misalnya 1 bulan 2 bulan, ini kan udah mulai baca Quran. Di sini yang jadi problem. Kenapa itu terjadi? Misalnya yang selama bulan Ramadan dia baca Quran, habis Ramadan dia nggak baca Quran. Habitnya kan seperti itu, Ustaz. Iya. Berarti ada yang salah berarti dalam training itu. Trainingnya benar nih. Ya. Orang yang di training itu enggak niatnya. Tekadnya tadi nggak total, nggak bulat ya. Iya. Benar. Jadi harus, makanya niat dulu. Memang betul beriman, atau karena datang bulan Ramadan nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau memang beriman, insya Allah kuat. Tapi kalau memang ya ikut-ikutan, jadi kan banyak orang yang ikut-ikutan. Para muda. Kita ada misalnya yang orang ke masjid ya, tarawih ya, ikut tarawih, tapi yang hal-hal sholat fardu tinggal. Jadi dia hanya ikut-ikutan ke tarawihnya aja. Jadi jangan begitu. Artinya betul-betul secara kafah lah, menyeluruh ya. Kita laksanakan perintah Allah itu sesuai dengan anjuran yang disampaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama bulan Ramadan ini peningkatan amal kita itu ya kalau bisa dimaksimalkan gitu, Ustaz. Iya. Nah, setelah bulan Ramadan kalau bisa dipertahankan. Istiqomah dia. Tapi kan kita punya kadar ya, Ustaz. Artinya naik turunnya kemampuan motivasi seseorang itu kan kadang berbeda gitu, Ustaz. Nah, punya siasat ataupun trik khusus nggak, Ustaz, biar istiqomah ini tetap terjaga selama bulan puasa berakhir dan di luar bulan puasa itu? Sederhana Pak Rahman. Bagaimana? Memang Islam itu kan yazid wa yanqus. Dia kadang bertambah dia. Ada pada saat tertentu kita merasa ingin selalu beribadah. Pokoknya luar biasa ibadah. Tapi ada satu ketika untuk melakukan ibadah itu sepertinya badan ini pegal semua, berat, malas ya. Berat. Apalagi bangkit misalnya tahajud tengah malam, itu kan berat sekali itu. Itu yazid wa yanqus. Memang begitulah iman itu. Tapi bagaimana mensiasati supaya iman kita tadi itu kalaupun dia menurun tidak drastis, seperti naik pesawat yang lagi turbulensi, disinilah diperlukan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh tadi. Jadi selalu membangun komunikasi dengan orang-orang yang soleh, ya, selalu mengikuti majelis-majelis ta'lim, itu membantu bagaimana menjaga keimanan tadi itu. Jadi kalaupun dia turun dengan berteman dengan orang-orang soleh, banyak mendengarkan ta'lim tadi, itu akan dapat menjaga
iman tadi supaya tidak terlalu turun dia. Diisi ulang lah itu Iya. misalnya, Ustaz ya, di recharge dia. Iya. Jadi teman itu, lingkungan itu mempengaruhi bagaimana nanti sikap kita. Oke. Sikap kita dalam jalani kehidupan yang berkelanjutan lah setelah nanti bulan puasa ini selesai. Berarti kita ibaratkan kayak turbulensi pesawat tadi itu kan. Ini Iya. udah ada gejala-gejala kita bakal udah mulai ada nih kelalaian itu ya. Jadi harus kita sikapi, kita rubah apanya nih? Posisinya ya, bukan Iya. merubah haluan ya. Enggak. Merubah posisi ketika memang Iya. ada awan-awan yang mendung, gelap, kita cari yang lebih Iya, berarti tinggi kan lagi, yang lebih terang lagi. perlu pilot-pilot yang handal kan? Artinya jangan Oke. salah pilih pilot, jangan salah pilih kawan. Oke. Jadi kalau salah pilih pilot ya turun pesawat tuh selesai ya kan. Tapi kalau udah memang kita berteman dengan orang yang dekat ya dengan yang Istiqomah, orang saleh, betul, istiqomah, betul. insya Allah Pak Raymond terjaga kita itu. Itulah dia yang memang mensiasatinya ya, Ustaz. Istilah dengan apa namanya bersilaturahim dekat dengan orang-orang yang saleh dan selalu mengikuti ta'lim itu. Berat nggak itu, Ustaz? Yang kalau untuk mengikuti orang-orang saleh nggak susah Pak Raymond. Ya, Karena memang kan nggak semua juga orang yang soleh juga pada jalan Iya. yang benar, Ustaz. Karena begini, orang yang namanya soleh, orang soleh itu kan orang yang baik dalam melakukan amal ibadah. Oke. Artinya memang betul-betul dia menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan tuntunan wahyu. Itu orang-orang soleh itu, kan begitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang soleh tapi karakternya tidak soleh, berarti bukan orang soleh, bukan orang soleh namanya. Jadi orang-orang yang soleh itu memang betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah itu sesuai dengan petunjuk. Beramal ibadah itu memang betul-betul. Makanya jangan salah pilih kawan. Memang ada orang kadang-kadang kita pikir dia orang soleh, tapi casingnya aja yang soleh. Itu banyak itu. Banyak ya. Jadi banyak casingnya yang luar biasa, tapi naudzubillah min dzalik lah, tak bisa kita sampaikan. Artinya pandai-pandailah memilih. Pandai-pandailah memilih ya. Pandai-pandailah memilih kepada siapa kita belajar, siapa yang menjadi guru kita lihat rekam jejaknya. Oke. Gitu. Oke, jadi begitu Tribuners. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Apa yang ingin Ustadz sampaikan bagi pemirsa lah ya, terutama Tribuners terkait dengan masuknya nanti kita di bulan Ramadan ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan dan bagaimana nanti Ustadz bisa memberikan kesimpulan. Silakan Ustadz. Baik, para Tribuners yang berbahagia, yang dirahmati Allah dimanapun Anda berbahagia, ya. Marilah kita sambut ibadah bulan puasa Ramadan ini dengan hati yang gembira, ya, lapangkan dada, kemudian kita bulatkan tekad tadi bahwa kita ini adalah memang orang-orang pilihan yang sengaja dipanggil Allah untuk melakukan ibadah, ya. Tidak semua orang punya kesempatan dalam menyambut dan menjalankan ibadah puasa ini. Bisa misalnya kita lihat bahwa ada teman-teman kita yang sudah selesai masanya di dunia, ada juga keluarga kita, bahkan ada juga mungkin pokoknya banyak yang sudah mendahului kita. Berarti mereka itu tak sempat menikmati kesempatan-kesempatan yang luar biasa ini, yang di dalam bulan Ramadan ini ada barakah, ada maghfirah, ada ampunan. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, tunjukkan, ya, munculkan potensi-potensi diri yang terbaik, karena apapun nanti hasilnya kita tetap pada suatu saat akan kembali kepada Allah. Jadi mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk melakukan, untuk beribadah, agar nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah ketika kita nanti kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu aja, Pak Ram. Baik, syukron Ustaz. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita bersama Al-Ustadz Dr. Budi Abdullah SHMH. Semoga apa yang menjadi obrolan dan perbincangan barusan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi kita bagi generasi muda Islam, khususnya dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan kita sehari-harinya, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bulatkan tekad, niat, semoga kemudahan dan keikhlasan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam dalam menunaikannya. Tetap ikuti terus program Digital Tribun Medan, bantu like, share dan juga komentar di Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah, terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang sudah menyaksikan program ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita bertemu kembali pada program-program lainnya. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.